Halo Sob, kembali lagi dengan saya Jaka Pamungkas. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola. Tapi sebelum itu bagi kalian yang belum subscribe dulu ini channel biar kalian tidak update tentang berita bola karena kita akan update setiap harinya. Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya. Check this out. Sering cedera di Real Madrid, Chelsea siap tampung kembali Eden Hazard. Eden Hazard berpotensi mengakhiri karirnya di Real Madrid lebih cepat. Sang pemain bisa kembali ke Liga Inggris untuk memperkuat Chelsea kembali. Karir Hazard semenjak pindah ke Real Madrid malah mengalami penurunan yang sangat drastis. Ia tak bisa memberikan kontribusi yang besar bagi El Real karena Hazard terus-menerus mendapatkan cedera sewaktu bermain di Real Madrid. Beredar kabar bahwa manajemen Real Madrid mulai kehabisan kesabaran dan mempertimbangkan untuk melepaskannya di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Chelsea bersedia menampung Hazard kembali jika Real Madrid ingin segera melepasnya. Pelatih Chelsea saat ini yakni Thomas Tuchel sudah lama mengagumi sosok Eden Hazard. Ia menilai Hazard bisa membuat Chelsea kembali menjadi penantang gelar yang serius. Namun Chelsea dilaporkan sudah menentukan batasan harga yang mau mereka bayar kepada Real Madrid. The Blues kabarnya hanya mau membeli Eden Hazard di angka 50 juta euro alias setengahnya dari mahar yang mereka terima di tahun 2019 yang lalu. Alex Witsel dicoret dari skuad Liga Champions milik Borussia Dortmund. Borussia Dortmund sudah menyerahkan daftar 29 nama dalam skuad Liga Champions mereka untuk babak 16 besar. Pemain senior Alex Witsel dan Marcel Schmelzer tak masuk dalam daftar mereka karena keduanya masih belum pulih dari cedera. Bulan lalu Alex Witsel mengalami cedera pada otot Achillesnya dan harus absen di sepanjang musim ini. Sementara Schmelzer musim ini masih belum bermain dan saat ini dia tengah menjalani rehabilitasi pasca operasi pada lututnya. Untuk menggantikan Witsel, Borussia Dortmund memasukkan nama kapten tim BVB 2 yakni Steven Tigges masuk ke dalam daftar skuad Liga Champions mereka. Andre Onana dihukum setahun usai gagal melakukan tes doping. Kiper Ajax Amsterdam yakni Andre Onana mendapatkan skorsing 12 bulan karena gagal melakukan tes doping dengan klub mengklaim bahwa penjaga gawang nomor 1 mereka tidak sengaja meminum obat yang diresepkan untuk istrinya. Raksasa Eredivisie Belanda mengungkapkan kiper internasional Kamerun itu telah menerima sanksi dari UEFA setelah mereka menemukan adanya kandungan zat terlarang yakni furosemida dalam urinnya usai menjalani tes pada Oktober yang lalu. Sanksi doping tersebut efektif mulai berlaku hari ini dan mencakup semua aktivitas sepak bola. Onana dilarang beraktivitas di semua kegiatan sepak bola, yang berarti ia tidak bisa tersedia lagi untuk sisa pertandingan domestik maupun Eropa di musim ini, termasuk laga-laga di Liga Eropa nantinya. Nantinya Ajax Amsterdam akan menghadapi Lille di fase 32 besar pada akhir bulan ini. Andre Onana juga tidak bisa memperkuat Kamerun hingga Februari 2022 mendatang, yang membuatnya harus melewatkan Piala Afrika yang telah dijadwalkan ulang pada Januari tahun mendatang. Liverpool dilarang masuk ke negara Jerman. Jurgen Klopp dan pasukannya dijadwalkan untuk memainkan leg pertama babak 16 besar Liga Champions mereka di markas RB Leipzig di Red Bull Arena pada tanggal 16 Februari mendatang. Namun laga ini bisa saja batal digelar menyusul adanya peraturan dari pemerintah Jerman yang melarang orang Britania Raya masuk ke negaranya. UEFA pun telah memberi waktu kepada RB Leipzig hingga tanggal 8 Februari nanti untuk mengatur rencana alternatif agar pertandingan bisa digelar. Ada kemungkinan untuk menukar pertandingan kandang mereka. Jadi leg pertama pada tanggal 16 Februari akan dimainkan di Anfield terlebih dahulu. Sementara leg kedua masih akan digelar pada tanggal 10 Maret. Namun sangat kecil kemungkinannya Liverpool akan menyetujui hal ini karena klub tak ingin kehilangan keuntungan dari leg kedua yang menentukan di kandang sendiri. Jika tidak ada kejelasan sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka UEFA bisa saja memberikan kemenangan WO dengan skor 3-0 kepada Liverpool untuk partai pertama nantinya. Neymar Junior tak tertarik merumput di Liga Premier Inggris. Penyerang bintang milik PSG yakni Neymar Junior memberikan isyarat bahwa dirinya tak tertarik untuk merumput di Liga Premier Inggris. Bukan karena uang, melainkan lantaran kerasnya persaingan di Liga Premier yang membuatnya Neymar enggan bermain di sana. Neymar mengaku sejatinya tak sering menyaksikan pertandingan di Liga Inggris, tetapi kala menyaksikannya, dia melihat bahwa persaingan sengit sangat sering terjadi, hingga tak jarang juga melakukan kontak fisik yang kasar.
Kondisi ini membuat Neymar mempertimbangkan lagi untuk meninggalkan Paris Saint-Germain dan berlabuh di klub Inggris. Meski sejatinya soal kontak fisik dalam persaingan juga tetap dirasakan Neymar saat merumput di PSG. Kekhawatiran adanya bentrokan fisik yang terlalu sering terjadi sangat wajar dirasakan oleh Neymar, sebab Neymar sendiri sangat sering didera cedera akibat panasnya persaingan di atas lapangan. David Moyes mau mempermanenkan Jesse Lingard di West Ham United. David Moyes sebut West Ham United siap mempertimbangkan untuk mempermanenkan Jesse Lingard di musim panas nanti. Jesse Lingard bergabung dengan West Ham United dengan kesepakatan pinjaman selama 6 bulan ke depan. Produk akademi milik Manchester United itu berhasil membuktikan kalau ia belum habis untuk mencetakkan gol. Bahkan dia telah mencetakkan 2 gol pada laga debutnya bersama The Hammers saat melawan Aston Villa. Di sisi lain, dalam kesepakatan pinjaman dengan West Ham United, kubu Manchester United tidak memasukkan opsi pembelian secara permanen. Artinya, jika mau mempermanenkan sang pemain, klub asal London tersebut harus melakukan negosiasi dengan klub berjuluk Setan Merah pada dibukanya bursa transfer mendatang. Kendati tidak akan mudah mempermanenkannya, namun David Moyes memberikan kode siap untuk mempertahankan Jesse Lingard untuk tetap bertahan di London Stadium hingga musim panas nanti. Bagus Kavi tiba di Belanda, FC Utrecht langsung jualan jersey. Kedatangan Bagus Kavi ke klub asal Belanda yakni FC Utrecht disambut animo luar biasa dari masyarakat Indonesia. Bagus Kavi akan dikontrak 1,5 tahun dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun. Memanfaatkan animo dari masyarakat Indonesia tersebut, FC Utrecht langsung menjual jersey kandang edisi terbatas mereka dengan nama dan tanda tangan sang pemain anyar tersebut. Tak tanggung-tanggung, FC Utrecht juga memberikan diskon sebesar 337.000 untuk jersey Bagus Kavi. Dari harga yang semula sebesar 69 euro atau sekitar 1.181.000, jersey Bagus Kavi kini bisa ditebus dengan harga sebesar 50 euro saja atau sekitar 844.000. Di laman situs mereka, FC Utrecht menjelaskan bahwa jersey itu jumlahnya sangat terbatas. Cedera Ansu Fati lebih parah dari perkiraan semula. Ansu Fati harus mengalami kemunduran dalam proses penyembuhan dari cedera lutut serius yang dideritanya. Kenyataan ini membuat sang pemain diragukan ambil bagian dalam laga babak 16 besar Liga Champions antara Barcelona melawan PSG nanti. Youngster berusia 18 tahun itu telah menepi sejak awal November tahun yang lalu. Dan TV3 melaporkan Fati terpaksa harus menjalani operasi lagi. Operasi lebih lanjut ini dimaksudkan agar dirinya bisa sepenuhnya pulih dari cedera. Gol telat Calvert-Lewin buyarkan kemenangan si Setan Merah. Manchester United di kemenangan pertandingan pekan ke-23 Liga Premier Inggris menjamu Everton di Old Trafford. Setan Merah dipaksa bermain imbang dengan skor akhir 3-3. Di menit ke-24, MU berhasil memecahkan kebuntuan, memanfaatkan umpan lambung dari Marcus Rashford. Edinson Cavani sukses menanduk bola ke gawang Olsen sehingga skor berubah menjadi 1-0. United sukses menggandakan keunggulan di menit ke-45 melalui Bruno Fernandes yang mencatatkan namanya di papan skor setelah tembakan melengkungnya sukses masuk ke pojok kanan gawang milik Olsen. Di babak kedua, melalui skema serangan balik, Dominic Calvert-Lewin melepaskan umpan tarik yang kemudian ditepis oleh David Gea. Namun sayang, bola jatuh ke kaki Doucouré yang tidak terjaga dan sang gelandang dengan mudah melesakkan bola ke gawang Manchester United. Skor berubah menjadi 2-1. 3 menit kemudian, giliran James Rodriguez yang mencatatkan namanya di papan skor, di mana tembakan mendatarnya gagal dihalau oleh David Gea. Skor imbang menjadi 2-2. Manchester United pun kembali unggul di menit ke-70 berawal dari tendangan bebas milik Luke Shaw. Scott McTominay sukses menyundul bola dan masuk ke gawang Everton. Skor berubah menjadi 3-2. Kemenangan yang sudah di depan mata bagi Manchester United akhirnya buyar di masa perpanjangan waktu. Berawal dari tendangan bebas Lucas Digne, Michael Keane meneruskan bola melalui sundulan ke Dominic Calvert-Lewin dan sang striker sukses menceploskan bola ke gawang David De Gea. Skor akhir 3-3. Berkat hasil imbang ini, Manchester United masih berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan raihan 45 poin. Sementara Everton juga tertahan di peringkat ke-6 dengan raihan 37 poin. Aston Villa hancurkan meriam London.
Arsenal bertandang ke Villa Park untuk menghadapi Aston Villa pada pekan ke-23 Liga Premier Inggris. Duel antara kedua tim papan tengah ini berkesudahan dengan skor 1-0 untuk kemenangan Villa. Villa unggul cepat melalui gol oleh Watkins di menit kedua. Penyerang 25 tahun Inggris itu kembali menjadi mimpi buruk bagi Arsenal. Hingga peluit panjang skor 1-0 untuk keunggulan Villa tak berubah. Dengan hasil ini berarti Arsenal gagal menang dalam 3 laga beruntun di Liga Premier Inggris setelah imbang 0-0 melawan Manchester United dan kalah 1-2 di kandang Wolverhampton. Kali ini mereka takluk di kandang Villa Park. Juventus kalahkan AS Roma. Juventus menjamu AS Roma pada Giornata ke-21 di Minggu dini hari. Pada laga di Allianz Stadium, Juventus meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas tamunya. Juventus unggul cepat melalui gol Cristiano Ronaldo di menit ke-17. Sedangkan gol kedua hadir dari kesalahan Roger Ibanez saat menghalau umpan Dejan Kulusevski pada menit ke-70. Hasil ini membuat Juventus kini berada di posisi ketiga klasemen sementara dengan raihan 42 poin. Juventus sukses menggusur posisi AS Roma yang kini harus puas berada di peringkat keempat. Sementara di pertandingan lain, Napoli harus menyerah dari tim tuan rumah yakni Genoa dengan skor akhir 2-1. Hasil ini membuat Napoli tertahan di peringkat kelima dengan raihan 37 poin. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak update tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.